Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Bams. Selamat jam segini. Oke, kali ini kita akan mencoba mempelajari kelarutan ya, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi ini dipelajari di materi kimia kelas 11 semester genap ya. Jadi yang pertama ini adalah kelarutan. Eh, Kelarutan, apa itu kelarutan? Jadi kelarutan itu ketika kalian punya, jadi ini dalam wadah gitu ya. Jadi diisi air atau aqueduct gitu kan. Ini misalnya ada aqueduct-nya atau air gampangnya gitu. Kita akan melarutkan sebuah zat gitu ya. Jadi sebuah zat misalnya ini sendoknya ya. Ini kita masukkan ke sini. Ya. Ini namanya kita aduk gitu ya. Jadi kita aduk. Oke, kita aduk. Kemudian ketika kita aduk ini, zat yang kita tambahkan ini bisa larut gitu ya. Jadi kita larut, kemudian ditambahi lagi, kemudian diaduk lagi, masih larut lagi. Kemudian ditambahi lagi, diaduk lagi, masih larut lagi. Jadi yang disebut dengan kelarutan itu adalah banyaknya zat terlarut dalam larutan, dalam pelarutnya ini. Itu disebut kelarutan. Atau kalau dulu kita kenal dengan molaritas ya. Jadi hampir sama dengan molaritas ya. Jadi di sini nanti yang perlu kalian kuasai lagi adalah prasyaratnya adalah rumus-rumus molaritas ya. Jadi kelarutan itu simbolnya S, itu bisa dikatakan sama dengan konsentrasi gitu ya, atau molaritas. Sehingga kita perlu lagi ingat baik-baik rumus-rumus molaritas ya. Jadi yang pertama itu ada mol dibagi volume ya. Banyaknya zat tiap satuan volume ya. Jadi yang pertama N-nya itu adalah mol. Volumenya itu adalah V-nya volume dalam liter ya. Kemudian rumus yang kedua yang kita gunakan nanti adalah rumus konsentrasi yang massa dibagi mR kali 1000 per mililiter ya. Jadi ini juga akan sering kita gunakan jika nanti kelarutannya belum diketahui gitu ya. Jadi kita hitung pakai rumus yang biasanya ini. Ini jika volumenya dalam mililiter biasanya menggunakan rumus ini. Kemudian yang ketiga itu adalah massa jenis kali kadar kali 10 dibagi dengan mR ya. Jadi ini kalau untuk larutan-larutan yang masih dalam botol biasanya kita hitung dengan konsentrasinya dengan rumus ini. Jadi ini beberapa rumus yang nanti akan sering kita gunakan untuk mempelajari bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Prasyarat berikutnya yang harus kalian kuasai adalah reaksi ionisasi ya. Jadi reaksi ionisasi harus dikuasai lagi di sini. Jadi seperti kita tahu ya, bahwa reaksi ionisasi secara mudah kita bikin seperti ini AX, BY, itu jika diionisasi akan menjadi AY plus ditambah dengan BX min gitu ya. Jadi ini kalikan dengan X koefisiennya, ini kalikan dengan Y koefisiennya. Jadi ini untuk memudahkan kalian nanti mengionisasi gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya sebuah senyawa kimia gitu ya. Jadi senyawa kimianya adalah A2B3, itu kalau diionisasi akan menjadi A3 plus ditambah dengan B2 min. Jadi tinggal ditukar saja gitu ya, ditukar silang. Kemudian koefisiennya jangan lupa harus selalu setara ya. Jadi ini A-nya 2 maka sini harus 2 banyaknya, B-nya ada 3 di sini maka di sini juga harus ada 3B gitu ya. Jadi misalnya ketika nanti kita ketemu senyawa kimia,
Ini yang sebenarnya ya, ada PbI2 gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat ionisasinya. PbI2 itu jika diionisasi menjadi Pb2+, 2-nya dari I ini ya. Jadi indeksnya I ditambah dengan I, ini Pb-nya kan 1, maka di sini adalah min. Biasanya yang di depan adalah kationnya gitu ya, yang positif. Kalau yang di belakang itu nanti anionnya gitu ya. Jangan lupa disetarakan bahwa I-nya 2 di sini, maka di sini nanti I-nya juga harus dikalikan 2 gitu ya. Oke, kayak gini, ini sudah setara. Misalnya lagi ada Ag2 CrO4 ya. Ini kalau diionisasikan akan menjadi, kita lihat ini menjadi Ag dan CrO4 ya. CrO4-nya di sini karena hanya satu, maka Ag itu adalah Ag plus ditambah dengan CrO4. Ini Ag-nya ada 2, maka di sini pangkatnya adalah 2 min muatannya ya. Jadi ini 2 min. Oke, kemudian kita lihat Ag-nya di situ ada 2, maka di sini kita koefisiennya kalikan 2 biar setara gitu ya. Jadi ini beberapa contoh reaksi ionisasi nanti yang harus kalian kuasai jika nanti kalian mempelajari kelarutan dan hasil kali kelarutan gitu ya. Oke, selanjutnya hasil kali kelarutan gitu ya. Hasil kali kelarutan itu KSP ya. Jadi tetapan hasil kali kelarutan. Jadi hasil kali kelarutan itu misalnya kita melarutkan sebuah senyawa padatan kimia ya. Jadi tadi misalnya ada AX, BY gitu ya. Jadi ini bentuknya padat. Ketika kita larutkan ke dalam air, maka akan terjadi sebuah reaksi kesetimbangan ya. Jadi reaksi kesetimbangan ionisasi dari AX-BY itu. Jadi seperti kita tahu tadi reaksi ionisasinya adalah AY plus ditambah dengan BX min gitu ya. Jadi koefisiennya jangan lupa itu koefisiennya adalah X gitu ya. Karena ini ada sebanyak X, ini adalah Y. Di mana tetapan hasil kali kelarutan itu atau hasil kali kelarutan itu adalah hasil kali kelarutan ion-ion hasil ya. Jadi kalau kita tuliskan tetapan hasil kali kelarutannya itu adalah jadi KSP dari AXBY itu adalah hasil kali kelarutan ionnya ini A Y plus pangkat koefisien ya, pangkat koefisien. Oke, hasil kali ya, dikalikan berarti B X min pangkat koefisien. Nah, ini rumus umum dari KSP ya. Jadi langkah awal sebelum kita bisa menghitung nanti kita harus bisa menentukan rumus-rumus KSP. Jadi misalnya ketika saya punya sebuah senyawa Cu2S ya. Oke. Tuliskan KSP dari Cu2S ya. Jadi rumus KSP dari Cu2S. Jadi kita ionisasi dulu. Ini menjadi Cu, S-nya di sini. Jadi Cu-nya di sini karena S-nya 1, maka ini adalah Cu plus ditambah dengan S, ini Cu-nya 2, maka di sini adalah 2 min ya, atau min 2 sama min 2 atau 2 min gitu ya. Terus jangan lupa disetarakan, ini CO-nya ada 2, maka di sini juga harus ada 2 gitu ya. Nah, terus kemudian rumus KSP-nya bagaimana gitu kan. Jadi ini rumus KSP-nya kita tulis saja, rumus KSP Cu2S itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion hasilnya ya. Ini Cu plus dipangkatkan koefisien, jangan lupa. Oke, hasil kali ya. Jadi S2 min, koefisiennya S1, maka ini pangkatnya 1. Kalau 1 nggak perlu ditulis. Jadi ini adalah rumus KSP dari Cu2S gitu ya.
misalnya lagi ada, ini nomor 1 ya tadi ya. Nah, misalnya contoh yang kedua, ada CDS gitu ya. CDS, jika kita ionisasi, ingat S itu adalah selalu 2 min ya. Jadi 2 min seharusnya ini ada 2, ini juga ada 2, maka ini sudah disederhanakan gitu ya. Jadi ini yang betul adalah CD2 plus ditambah S2 min. Kenapa bisa begini? Kan ini satu-satu gitu kan. Jadi kita harus hafal bahwa S itu muatannya min 2 gitu ya. Maka karena ini min 2, maka di sini juga 2. CD itu juga punya 2. Maka karena 2 dan 2 disederhanakan jadi S gitu ya. Terus kemudian rumus KSP-nya bagaimana gitu ya. Rumus KSP dari CDS itu adalah, oke, hasil kali konsentrasi ion-ionnya ini 2 plus, oke, kali konsentrasi S2 min gitu ya. Oke, pangkatnya 1 semua karena ini koefisiennya 1 gitu ya. Oke, sebagai bahan latihan nanti kalian kerjakan gitu ya. Jadi yang ketiga ini adalah kalsium hidroksida. Oke, nanti kalian tuliskan rumus KSP-nya ya. Kemudian yang keempat ada Ag2CrO4, ini nanti juga dituliskan. Kemudian yang terakhir itu ada PPI2 ya, tadi sudah diionisasi, nanti kalian tinggal lihat lagi ionisasinya, yang nanti kalian tuliskan rumus KSP-nya. Oke, untuk berikutnya adalah hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan gitu ya, antara S dan KSP. Bagaimana hubungan mereka? Jadi kalau kita tahu lagi, kita kembali lagi ya ke tadi, ada senyawa AXBY gitu ya. Jika diionisasi tadi menjadi AY plus ditambah BX min dengan koefisien X dan koefisien B adalah Y gitu ya. Jadi hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan itu apa gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita misalkan kelarutan AXBY itu adalah S gitu ya. Kemudian ini kita cari kesetaraannya gitu ya. Ini maka ini adalah X kali S gitu ya. Di sini adalah Y kali S gitu ya. Seperti itu. Sehingga nanti kita bisa tuliskan hubungan antara KSP-nya ini adalah KSP AXBY itu adalah konsentrasi AY plus pangkat X kali konsentrasi BX min pangkat Y gitu ya. Kemudian kita masukkan konsentrasi dari AY plusnya adalah X ini ya. Jadi XS pangkat X gitu ya. Ini YS pangkat Y gitu ya. Atau bisa kita keluarkan di sini X pangkat X kali S pangkat X ya, kali Y pangkat Y kali S pangkat Y gitu ya. Atau kalau kita rangkum di depan gitu ya, jadi ini menjadi X pangkat X kali Y pangkat Y kali S pangkat X kali S pangkat Y itu menjadi S pangkat X plus Y gitu ya. Ini adalah hubungan antara KSP dan S ya. Jadi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi rumusnya ini. Atau kalau mau dibikin ke dalam S gitu ya. Kalau ke dalam S berarti ini X pangkat X dan Y pangkat Y-nya pindah ke kiri menjadi KSP dibagi X pangkat X kali Y pangkat Y gitu ya. Ini sama dengan S pangkat X plus Y. Nah kalau kita pengennya S gitu kan. Kalau kita pengennya hanya S ya berarti
di akar ya. Gitu. Oke. Akar KSP dibagi X pangkat X kali Y pangkat Y. Di sini karena ini pangkat X plus Y, maka di sini akarnya adalah akar X plus Y. Jadi ini kalau kita maunya S ya. Jadi kalau S seperti ini, kalau KSP, nah, jadi ini sama ya. Oke. Ini adalah hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk aplikasi soalnya bisa kita lihat di soal berikut ini. Jika kelarutan CaOH 2 kali kalsium hidroksida dalam air itu adalah S mol per liter, maka berapakah hasil kali kelarutan CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida itu ya. Jadi ini menggunakan hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi kalau kita tahu di sini ada kalsium hidroksida gitu ya. CaOH 2 kali. Kalau kita ionisasikan itu menjadi Ca2 plus ditambah dengan 2 OH min gitu ya. Jadi kita misalkan saja di sini adalah S gitu ya. Jadi karena S ini koefisiennya 1, di sini Ca juga koefisiennya 1, maka ini juga misalnya adalah S gitu ya. Jadi dari sini kita misalkan gitu ya. Kemudian ini koefisiennya 2, maka di sini adalah 2S gitu ya. Sehingga nanti kita bisa tuliskan rumus KSP-nya gitu ya. Jadi berapakah hasil kali kelarutannya ya? Jadi kita tuliskan saja KSP-nya. KSP dari CaOH 2 kali itu adalah rumusnya konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH min pangkat koefisien ya. Koefisiennya 2, jangan lupa. Jadi pangkat koefisien. Ini pangkat koefisien ya. Jadi kita tuliskan Ca2 plus itu kelarutannya adalah S ya. Tadi kita misalkan S di sini. Ini kali OH itu adalah 2S, maka ini adalah 2S. Jangan lupa pangkat koefisien gitu ya. Di sini S kali 2 pangkat 2 itu adalah 4. Ini S pangkat 2 gitu ya. Sehingga hasil akhirnya adalah S kali 4S pangkat 2 itu adalah 4S. S pangkat 1 kali pangkat 2 itu adalah 1 plus 2 ya. Jadi pangkat 3. Jadi hasil kali kelarutannya adalah 4S pangkat 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Oke, ini contoh soal yang kedua ini masih sama ya, pakai hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi pada suhu tertentu 0,175 gram 175 gram BaF2 dengan Mr 175 itu melarut dalam air murni membentuk satu larutan jenuh gitu ya. Membentuk satu larutan jenuh. Kemudian hitunglah hasil kali kelarutan BaF2 pada suhu tersebut gitu ya. Jadi ini sama seperti tadi menanyakan KSP, cuman di sini ada angka. Kalau tadi tidak ada angka gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kelarutannya belum ada, kita hitung kelarutannya. Jadi S-nya pakai konsentrasi ya. Jadi ini bisa pakai mol per volume boleh, karena di sini ada satuan liter, atau kalau kalian ubah ke mililiter juga boleh gitu ya. Molnya itu adalah massa per mr ya. Jadi massa per mr dibagi volume gitu ya. Jadi massanya itu adalah 0,175 dibagi 175 dibagi 1 liter ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah 10 pangkat min 3 ya. 0,175 dibagi 175 itu adalah 10 pangkat min 3 mol per liter gitu ya. Terus kemudian kita tentukan rumus KSP-nya. Di sini ada BaF2 gitu ya. Jadi kalau kita ionisasi itu hasilnya adalah Ba2 plus dan F min ya. Ini F-nya ada 2, maka di sini koefisiennya juga harus 2 gitu ya.
Terus kemudian kita akan rumuskan KSP-nya ya, atau kita masukkan ke sini juga boleh. Ini angkanya, kan sudah ada angkanya, ini 10 pangkat min 3 gitu ya. Maka di sini juga akan, ini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1, maka ini besarnya akan sama ya. 10 min 3, kemudian setara juga di sini karena ini koefisiennya 2, maka ini adalah 2 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Terus kemudian kita masukkan ke rumus KSP. Jadi KSP-nya itu adalah Ba2+ kali konsentrasi F min pangkat koefisien. Koefisiennya 2, maka ini juga pangkatnya 2 gitu ya. Ba2+-nya kita lihat ini. Oke, 10 pangkat min 3 kita masukkan ke sini. 10 pangkat min 3 kali F min-nya itu ini. Oke, ini punya F min ya. Jadi kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 3. Jangan lupa pangkat koefisiennya 2 tadi. Kemudian kita teruskan di sini 10 pangkat min 3 kali 2 kuadrat adalah 4 kali 10 pangkat 10 pangkat min 3 kuadrat itu 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 6 gitu ya. Jadi di sini adalah hasil akhirnya 4 kali 10 pangkat min gitu ya. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 3 ditambah min 6. Jadi min 9 gitu ya. Jadi ini adalah rumus dari KSP BAF 2. Jadi 4 kali 10 pangkat min 9. Jawaban yang tepat adalah yang E gitu ya. Oke, untuk soal berikutnya ini masih hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Jadi ada beberapa data KSP, ada beberapa data KSP dari AgCl, AgI, Ag2S, Ag2CrO4, dan Ag2CO3 gitu ya. Nah, di antara senyawa-senyawa tersebut, mana yang paling mudah larut ya? Jadi yang paling mudah larut. Paling mudah larut itu adalah yang kelarutannya besar ya. Jadi yang sukar larut itu kelarutannya kecil. Kalau yang paling mudah larut berarti nanti kita cari yang kelarutannya paling besar gitu ya. Jadi masih kita ingat tadi hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan, bahwa kelarutan itu adalah akar KSP gitu ya. Ini X pangkat X kali Y pangkat Y gitu ya. Akarnya adalah akar X plus Y gitu ya. Jadi ini kita gunakan untuk menentukan di sini. X dan Y itu bisa kita mudahkan menjadi jumlah ionnya gitu ya. Jadi kita lihat ini ionnya ada berapa gitu ya. Jadi ini ada Ag dan Cl gitu ya. Itu berarti ada 2 ion gitu ya. AgI berarti ada 2 ion. Kemudian ada Ag2, itu berarti Ag-nya ada 2, ada S-nya 1, berarti 3 ion gitu ya. Tapi harusnya ini diionisasi ya dengan cara tadi, nanti kalian ionisasi sendiri. Tapi untuk mempercepatnya kita lihat seperti itu saja. Ini sama Ag2, berarti nanti ada 2 ya. Ini CrO4 itu ada 1, berarti 3 ion gitu ya. Jadi ini tadi itu 2 ini dari 1 ditambah 1, ini 1 ditambah 1, kemudian ini adalah 2 ditambah 1, ini juga 2 ditambah 1, yang terakhir ini juga sama, ini Ag-nya ada 2, ditambah dengan CO3-nya ada 1, maka ini adalah 3 ion. Sehingga kita mudahkan saja, karena ini kebetulan angka depannya sama semua, 1 semua ya, atau 1 kali 10 pangkat min 10 gitu ya. Jadi maka kita lebih mudah ini, kita akarkan saja ya. Jadi ini diakar X plus Y. X plus Y-nya ini 2 ya, jadinya akar 2. 2 sebenarnya nggak usah ditulis ya, kalau 2. Ini akar 16, ini akar 3. Akar 3 dari 49 nanti ya, ini juga akar 3. Kemudian ini juga akar 3 gitu ya. Jadi dari hasil ini itu
yang paling besar yang mana gitu ya. Jadi yang paling besar itu kalau kita lihat ini 10 pangkat min 10 di akar 2 itu tinggal 10 pangkat min 5 gitu ya. Yang ini jelas kecil sekali ya, ini jelas kecil sekali, ini salah. Ini dibagi 3 ya, itu jadi 10 pangkat min 4. Ini 11 dengan 12 kira-kira kecil mana kalau dibagi ini? Ini pasti lebih kecil ya. Jadi ini adalah 10 pangkat min gitu ya. 3 koma ya. Jadi yang paling besar ini adalah yang ini ya. Oke, ini di akar jadi 10 pangkat min 8 ya. Jadi kalau kita lihat yang paling besar itu adalah yang Ag2CO3. Jadi jawaban yang paling tepat, yang mudah larut berarti kelarutannya yang paling besar itu adalah yang A gitu ya. Untuk shot berikutnya ini masih sama ya, masih hubungan dengan KSP dan kelarutan gitu ya. Jadi kalau tadi hanya mencari mana yang paling besar atau mana paling kecil, sekarang kita suruh mengurutkan gitu ya. Prinsipnya sama gitu ya. Jadi pakai hubungan tadi. Jadi langkah pertama untuk mempercepat kita lihat ada berapa ion gitu saja ya. Jadi ada berapa ion? Ini ada CD 1 ya, C2O4 1 berarti ini ada 2 ion gitu ya. Kemudian ini SR, kemudian C2O4 berarti 2 ion. Kemudian PB, kemudian C2O4 itu berarti 2 ion. ZN dan C2O4 berarti 2 ion. Jadi kalau mau mencari kelarutannya ini tinggal di akar semua ya. Akar, ini akar, ini kemudian di akar, kemudian di akar. Urutkan kelarutan senyawa tersebut dari yang terkecil ya. Jadi yang kelarutannya paling kecil berarti nanti kita cari yang paling kecil ini yang mana. Dari angkanya jelas bahwa yang paling kecil itu adalah yang min 10 ini ya, di akar jadi min 5 nanti. Oke, ini nomor 1 gitu ya, paling kecil. Kemudian berikutnya adalah yang keempat ini ya, nomor 2. Ini jelas sekali nomor 3, yang terakhir ini nomor 4 yang paling besar ini ya. Jadi yang paling kecil adalah nomor 3 dulu. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu ya. Jadi seperti itu untuk mengerjakan supaya lebih cepat gitu ya. Untuk berikutnya adalah pengaruh ion senama terhadap kelarutan suatu senyawa gitu ya. Jadi apabila suatu senyawa dilarutkan ke dalam pelarut yang senama gitu ya. Jadi dilarutkan dalam sebuah larutan yang senyawa gitu ya. Efeknya apa gitu ya? Efeknya jadi adanya ion senama itu akan menurunkan kelarutan gitu ya. Itu yang perlu dipahami, dihafalkan. Menurunkan kelarutan. Jadi bandingannya begini. Jadi kalau yang kita bahas dari depan tadi itu adalah kelarutan suatu senyawa, suatu zat padat di dalam air ya, di dalam air murni ya, atau aqueous gitu ya. Nah, jadi kalau kita larutkan sebuah senyawa ini, misalnya ini ya, ini isinya adalah aqueous atau air murni gitu ya. Jadi kita masukkan misalnya AgCl gitu ya dalam air ya. Jadi lebih mudah larut dibandingkan kalian larutkan kita larutkan AgCl itu dalam larutan HCl misalnya begitu gitu ya. Ini kita masukkan ke sini AgCl. Jadi kalau AgCl dimasukkan ke dalam aqueous nanti akan menjadi Ag plus dan Cl min gitu ya. Sedangkan kalau di HCl ini di dalamnya sini sudah ada Cl min gitu ya. Jadi cenderung nanti dia itu nanti mengendap gitu ya, sukar larut. Jadi AgCl-nya akan kelarutannya akan menurun gitu ya. Karena di sini sudah ada Cl min dari HCl gitu ya. Jadi ada H plus dan Cl min. Sehingga nanti Cl-nya di sini juga akan susah larut di sini AgCl-nya ini. Jadi itu efek dari pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Jadi contohnya begini. Jadi misalnya, jadi jika ada sebuah
KSP ya. Jadi diketahui data KSP AGCL gitu ya. KSP AGCL itu adalah 1 kali 10 pangkat min 10. Oke. Tentukan kelarutan dalam air ya. Kemudian yang kedua, tentukan kelarutan dalam misalnya BaCl2 ya. BaCl2 0,1 molar ya. Jadi begini. Jadi yang pertama ini yang A, ini yang B gitu ya. Yang A itu yang seperti kita kerjakan tadi. Jadi misalnya ini AgCl. Oke, kita ionisasikan menjadi Ag+ dan Cl- gitu ya. Jadi di sini kita misalkan S gitu ya. Maka di sini S, Ag-nya, Cl-nya juga S, sehingga nanti KSP-nya. Jadi ini boleh menggunakan rumus langsung yang tadi hubungan tadi, atau pakai model seperti ini juga boleh ya. KSP AgCl-nya sama dengan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Cl- gitu ya. Jadi KSP-nya tadi itu adalah 10 kali 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan ini adalah S, ini adalah S gitu ya. 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan S kuadrat gitu ya. Sehingga S-nya itu adalah akar ya. Akar dari 1 kali 10 pangkat min 10 ya. Jadi akar dari 1 kali 10 pangkat min 10 itu adalah 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Jadi ini nanti kita bandingkan dengan yang B. Benar nggak turun nanti kelarutannya gitu ya. Jadi yang B ini nanti kita akan coba menentukan kelarutan dari AgCl ya dalam BaCl2 tadi ya. BaCl2 ya. BaCl2-nya itu adalah 0,1 molar gitu ya. Jadi kalau kita tentukan di sini bahwa AgCl kalau diionisasi menjadi Ag+ dan Cl- gitu ya. Jadi di sini kita belum tahu ya yang melarut ini berapa, kelarutannya ini berapa. Ini juga kita belum tahu kelarutannya berapa gitu ya. Kemudian BaCl2-nya ini kalau kita ionisasi BaCl2 ya. BaCl2 itu menjadi Ba2+ ditambah dengan 2 Cl- gitu ya. Jadi tadi 0,1 molar di sini. Maka BA-nya setara juga ini karena koefisien 1, di sini koefisiennya juga 1, maka ini adalah 0,1 molar juga. Ini karena 2, maka di sini 2 kali 0,1 molar gitu ya. Sehingga kita lihat ion senamanya yang mana? Ion senama itu yang namanya mirip gitu ya. Mana yang mirip? AgCl dengan BaCl2 nih. Ini yang mirip nih ya. Oke. Jadi Cl-nya itu yang senama gitu ya. Sehingga nanti kita bisa masukkan ke di sini bahwa Ag+, konsentrasi Ag+-nya itu bisa kita tahu bahwa konsentrasi Ag+-nya yang kita tulis di sini adalah X ya. Kemudian konsentrasi Cl-nya berapa gitu ya. Di sini ada 2. Dalam campuran ini, dalam campuran itu ada X dan ini 2 kali 0,1 itu adalah 0,2 ya. 0,2 ya. Ini 0,2 gitu ya. Molar. Ya. Cuma di sini X-nya ini itu sangat-sangat kecil ya. Jadi sangat-sangat kecil sehingga nanti Cl-nya itu mendekati 0,2 molar gitu ya. Jadi karena X-nya itu di campuran ini sangat-sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan Cl-, konsentrasi Cl- dari BaCl2 gitu ya, sehingga nanti diabaikan ya. Gini, jadi kita pakai 0,2 sehingga rumus KSP-nya KSP AgCl
itu adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min. KSP AgCl-nya tadi itu adalah 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan ini X ya, kita belum tahu, kali Cl-nya kita pakai 0,2 gitu ya. Sehingga X-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 10 dibagi 0,2 gitu ya. Jadi ini X-nya adalah ini 5 ya. Jadi 5, 1 dibagi 0,2 itu 5 kali 10 pangkat min 10 ya. Oke, di sini. Sehingga nanti kita tentukan kelarutan dari AgCl ya. Kita kembalikan ke reaksi ionisasinya tadi. AgCl itu jika diionisasi menjadi Ag plus dan Cl min gitu ya. Ag plusnya ini adalah punya Ag plus ya. Jadi ini adalah konsentrasi dari Ag plus ya. Oke, kita masukkan datanya di situ. Di sini adalah 5 kali 10 pangkat min 10, maka AgCl-nya berapa? Ini karena koefisiennya sama-sama 1, maka ini juga 5 kali 10 pangkat min 10 ya. Kita lihat bahwa di sini kelarutan AgCl-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 10, sedangkan tadi kelarutan dalam air itu adalah 10 pangkat min 5 gitu ya. Jadi kalau kita lihat apabila AgCl ini dilarutkan ke dalam larutan yang senama atau pengaruh adanya ion senama akan menurunkan kelarutan gitu ya. Jadi harganya menjadi turun. Jadi ini adalah kelarutan dari AgCl-nya gitu ya. Oke, ini ada contoh soal kelarutan dengan pengaruh ion senama tadi ya. Pengaruh dengan adanya ion senama, kita lihat di sini ada jika KSP Ag2CrO4 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 12, maka kelarutan Ag2CrO4 dalam 0,01 K2CrO4 itu berapa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada K2CrO4 itu jika diionisasi menjadi 2K plus ya, karena K-nya ada 2, ini CrO4-nya ada 1, maka ini plus, dan CrO4 itu muatannya adalah 2 yang nempel di K ini ya. Jadi kita tukar saja tadi AX/BY ya, diingat-ingat terus ya. Oke, di sini sehingga di sini nanti 0,01 molar ini ya. Maka ini K-nya adalah 2 kali 0,01 molar, CrO4-nya adalah 0,01 molar ya, karena koefisiennya sama-sama 1. Kemudian kalau KSP dari Ag2CrO4, maka kita butuh Ag sama CrO4. Maka mana yang senama gitu kan? Yang senama kan ini CrO4-nya gitu ya. Nah, oke, yang senama CrO4-nya, maka kita butuhkan konsentrasi dari CrO4. Nanti ini yang kita gunakan gitu ya. Jadi kita tuliskan saja di sini Ag2CrO4 itu jika diionisasi menjadi 2 Ag plus dan CrO4 2 min gitu ya. Jadi ini X. Ini kita nggak tahu ya. Oke. Di sini kita pakai yang ini ya. 0,01 molar gitu aja biar lebih cepat nanti, karena di sini juga ada X sebetulnya, cuman X-nya sangat-sangat kecil tadi ya, sehingga nanti kita masukkan ke rumus KSP-nya Ag plus pangkat koefisien kali CrO4 2 min gitu ya. KSP-nya tadi adalah 4 kali 10 pangkat min 12, ini adalah X, kita belum tahu. Ini kita masukkan 0,01 ya. Ini X-nya kuadrat, sorry. Oke. Kemudian kita tentukan X kuadratnya ini adalah 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 0,01. 0,01 itu 10 pangkat min 2 ya. Jadi ini adalah 4 kali 10 pangkat naik ya. Jadi min 10 ya. Jadi di min 2 dengan min 12 kita
naik jadi 2 atau dikurangi ya, jadi min 10. Sehingga X-nya itu adalah 2 ya, di akar ya. Jadi ini akar 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini X-nya, kemudian kita kembalikan ke ionisasinya ya. Jadi Ag2 CrO4 itu jika diionisasi menjadi 2 Ag plus tadi, dan CrO4 2 min gitu ya. Jadi kalau di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 5, maka berapakah Ag2CrO4-nya gitu ya. Jadi kelarutan Ag2CrO4-nya adalah karena ini koefisiennya 2, maka ini 2. Nah, koefisiennya 1, maka di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, ini adalah kelarutan Ag2CrO4 dalam K2CrO4. Jadi 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Oke. Untuk yang berikutnya, ini ada hubungan antara kelarutan, hasil kali kelarutan, dan pH gitu ya. Jadi ini sebetulnya menggunakan konsep hubungan ion senama tadi, pengaruh ion senama terhadap kelarutan gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada XOH 2 kali, itu sebuah basa ya, mempunyai pH 9, sehingga nanti kita bisa tentukan pOH-nya gitu ya. Ditanyakan hasil kali kelarutannya gitu ya. Jadi kalau pH-nya 9, jadi kita lihat di sini ada pH-nya 9, maka pOH-nya itu adalah 14 dikurangi 9 gitu ya. Jadi 14-nya hafalan ya. Jadi pH ditambah pOH itu sama dengan 14 kan. Jadi ini adalah 5 gitu ya. Jadi pOH-nya ini adalah 5. Kemudian kalau pOH-nya itu 5, maka konsentrasi OH minusnya itu adalah 10 pangkat min 5. Jadi ini ya secara cepat seperti itu. Atau kalian gunakan dengan min log OH, min log konsentrasi OH gitu ya. Kemudian kita gunakan rumus KSP-nya di sini. KSP dari X OH 2 kali ya. Jadi jangan lupa X OH 2 kali itu jika diionisasi menjadi X2 plus dan 2 OH minus gitu ya. Sehingga rumus KSP-nya adalah konsentrasi X2 plus kali konsentrasi OH min pangkat koefisien ya. Jadi koefisiennya 2, maka di sini pangkatnya 2 gitu ya. Oke, bisa kita tentukan. Di sini X-nya belum ada ya. Jadi konsentrasi X-nya ini belum ada. Sorry. Ini kita tentukan dari sini bisa ya. Jadi OH-nya tadi 10 pangkat min 5 ya. Ini kalau X-nya ini adalah, ini koefisiennya 2, ini 1, maka ini adalah setengah ya. Setengah kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi kita masukkan saja di sini. Ini setengah ya. Jadi setengah kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Di sini OH-nya 10 pangkat min 5, jangan lupa kuadrat gitu ya. Jadi sini hasilnya adalah setengah kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 10. Setengah itu 0,5 ya. 0,5 itu 5 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 10 itu adalah 10 pangkat min 16 gitu ya. Ini 5-nya ini dari setengah ya, 0,5 gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat, jadi KSP dari X OH 2 kali itu adalah 5 kali 10 pangkat min 16 gitu ya. Oke, untuk yang berikutnya adalah hubungan antara KSP dengan pengendapan gitu ya. Jadi hubungan KSP dengan pengendapan itu kita bisa gunakan dengan menggunakan acuan QSP ya. Jadi QSP itu sama ya. Jadi QSP itu adalah hasil kali ion ya. Hasil kali ion, konsentrasi ion ya. Hasil kali konsentrasi ion, pangkat koefisien
ya. Jadi jangan lupa pangkat koefisien. Nah, terus bagaimana syaratnya gitu ya. Jadi ada 3 syarat nanti di sini. Jadi yang pertama, jika QSP nanti kalian bandingkan dengan data KSP yang diketahui. Jika QSP-nya itu kurang dari KSP, kemudian yang kedua jika QSP-nya itu sama dengan data KSP, kemudian yang ketiga jika QSP yang kalian hitung itu lebih besar daripada KSP gitu ya. Jadi bila dia itu kurang dari KSP maka ini artinya apa? Jadi ini belum mengendap. Jadi ini larutannya belum terjadi endapan gitu ya. Jadi ini belum mengendap ya. Atau bahasa lainnya belum jenuh gitu ya. Jadi belum mengendap atau belum jenuh. Oke, kemudian kalau yang QSP-nya itu sama dengan KSP itu tepat jenuh atau tepat saat akan mengendap ya. Jadi tepat saat akan mengendap. Jadi saat QSP sama dengan KSP itu tepat saat akan mengendap atau bahasanya itu adalah tepat jenuh gitu ya. Jadi ini pas jenuh, larutannya ini adalah tepat jenuh gitu ya. Jadi tepat jenuh. Kemudian bila QSP-nya itu lebih dari KSP yang kalian hitung gitu ya, maka ini adalah timbul endapan ya. Ini sudah mengendap gitu ya. Jadi mengendap, jadi lewat jenuh gitu ya. Jadi bila QSP-nya itu lebih besar daripada KSP, maka dia dikatakan larutannya akan timbul endapan gitu ya. Oke, contohnya bisa kita lihat di sini. Campuran antara dua larutan dapat terjadi endapan, tepat jenuh, atau tidak terbentuk endapan. Kemudian jika saya punya larutan campuran dari 100 ml MnNO3 2 kali, 4 kali 10 pangkat min 4 molar gitu ya. Jadi kalau saya punya ini MnNO3 2 kali dicampurkan dengan 100 NaOH 8 kali 10 pangkat min 4 molar. Dan jika KSP-nya itu adalah MnOH 2 kalinya ini KSP-nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 10, maka pernyataan yang benar adalah, jadi kalian harus cek nanti dia ini terbentuk endapan atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara mencari QSP-nya gitu ya. Jadi QSP-nya bisa kita lihat di sini. Kita tentukan di sini ada MnOH 2 kali ya. Jadi kalau MnNO3 2 kali ditambahkan NaOH itu akan terbentuk MnOH 2 kali gitu ya. Jadi reaksinya MnNO3 2 kali ditambah dengan NaOH itu akan menjadi MnOH 2 kali ditambah dengan NaNO3 gitu ya. Jadi ininya 2 kali, koefisiennya kita samakan. Ininya 2 kali, ini juga 2 kali gitu ya. Jadi ini kondisi setaranya seperti ini. Nah, ini nanti terbentuk endapan apa tidak ini di sininya MnOH2-nya ini mengendap atau tidak. Nah, supaya tahu mengendap apa tidak, maka kita cari QSP-nya gitu ya. QSP-nya berarti kita butuh konsentrasi Mn dan konsentrasi OH. OH-nya ini ya. Jadi Mn-nya kita dapat dari MnNO3 2 kali di sini ya. Jadi bahwa kita cek di sini MnNO3 2 kalinya itu adalah 100 mili 4 kali 10 pangkat min 4 molar ya. Jadi ini adalah 4 kali 10 pangkat min 2 milimol gitu ya. Kemudian kalau mol dari NaOH-nya itu adalah
ini 100 mili juga, kali 8 kali 10 pangkat min 4 molar ya. Ini adalah 8 kali 10 pangkat min 2 milimol ya. Nah, kemudian dia dicampur gitu ya. Kalau dicampur, maka nanti konsentrasinya menjadi dalam campuran ini ya. Dalam campuran ini konsentrasinya jadi 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi gitu ya. Volume totalnya 100 dengan 100 gitu ya. Jadi ini dibagi 200 gitu ya. Ini konsentrasinya dalam campuran ini. Jadi 4 dibagi 200 ya. Jadi ini menjadi 2 kali 10 pangkat. Ini naik ya. Jadi min 4 molar ya. Jadi ini dalam campuran ini konsentrasinya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Yang ini juga sama, kita hitung. Jadi 8 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan volume totalnya 200 mili ya. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 molar ya. Jadi nanti di sini kita bisa tentukan konsentrasi MnNO3-nya. Jadi kita lihat MnNO3 ya. MnNO3 dua kali jika diionisasi adalah Mn2+ ditambah NO3 min ya. Ini 2 kali ya. NO3 min 2 kali. Jika di sini tadi 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Kita pengennya MnOH 2 kali ya. Kita butuh Mn-nya saja di sini. Kita cari Mn saja. Ini 2 kali 10 pangkat min 4 molar ya. Ini nanti yang kita mau pakai untuk mencari QSP-nya. Kemudian untuk yang NaOH-nya sama. Ini jadi Na plus dan OH min. Kita lihat di sini untuk NaOH-nya ini ya 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi di sini 4 kali 10 pangkat min 4 molar. Kita butuhkan OH ya. Jadi kita butuhnya OH. Maka kita cari langsung ke OH-nya saja. Koefisiennya sama 1 ini 4 kali 10 pangkat min 4 molar ya. Yang kita mau pakai nanti. Sehingga nanti QSP-nya jadi QSP dari MnOH 2 kali adalah hasil kali Mn2+ kali OH min 2 ya. Jadi karena MnOH 2 kali ini kalau diionisasi menjadi Mn2+ dan 2 OH minus ya. Jadi ini makanya hasil kalinya ini. Jadi ini jangan lupa nih diionisasi nanti jadi Mn2+ dan 2 OH min gitu ya. Sehingga ini hasilnya Mn-nya kita pakai di sini 2 kali 10 pangkat min 4 kali 4 kali 10 pangkat min 4. Jangan lupa kuadrat gitu ya. 2 kali 4 kuadrat itu adalah 16. Ini 2 kali 10 pangkat min 4 kali 16 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 kuadrat adalah 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Jadi min 8 gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah 32 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 8 itu adalah min 12 ya. Jadi ini QSP-nya. Oke, ini kita lihat ini QSP-nya. Kita bandingkan dengan KSP-nya. KSP-nya itu adalah 3,2 kali 10 pangkat min 10 ya. Jadi atau ini kalau kita tuliskan di sini jadi 32 adalah 32 kali 10 pangkat min berapa? Jadi kalau 32 ini adalah kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Nah, kita lihat ini dengan ini besar mana gitu ya. Jadi karena ini QSP-nya lebih kecil. Oke, karena lebih kecil, maka terjadi endapan atau tidak gitu ya. Kalau QSP-nya lebih kecil tadi tidak terjadi endapan gitu ya. Jadi belum mengendap.
Jadi, mana jawaban yang paling tepat gitu ya? Kita lihat di sini A, B, C, D, E yang paling tepat adalah belum terbentuk endapan karena QSP-nya lebih kecil atau KSP-nya lebih besar daripada Q-nya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Jadi belum terbentuk endapan dan KSP-nya lebih besar. Jadi boleh dikatakan KSP-nya yang lebih besar atau Q-nya yang lebih kecil gitu ya. Jadi Q lebih kecil daripada KSP atau KSP lebih besar daripada Q gitu ya. Oke, untuk soal berikutnya, ini sama hubungan antara KSP dan pengendapan. Kalau di sini kalian disuruh menghitung berapa masa endapannya berapa gitu ya. Jadi berapakah masa endapannya gitu. Jadi soal seperti ini harusnya kalian cek dulu dengan cara yang tadi ya. Dicek dulu QSP-nya, kemudian nanti lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Tetapi ketika di sini jawaban A, B, C, D, E-nya itu tidak ada jawaban 0 gitu ya. Artinya kalau 0 itu terjadi endapan apa tidak gitu ya. Kalau 0 kan berarti belum terjadi endapan. Nah, kalau di sini nggak ada jawaban 0, sudah pasti ini mengendap gitu ya. Jadi nggak perlu diuji pakai QSP, langsung dihitung berapa masa endapannya gitu ya. Caranya bagaimana? Jadi kita gunakan saja cara yang biasa gitu ya. Jadi di sini ada Ca, jadi ada Ca, Cl, 2 gitu ya. Ditambahkan dengan Na2CO3. Na2CO3 itu menghasilkan, jadi kalau masih bingung dengan reaksi seperti ini, pastikan yang kation ketemu dengan anion gitu ya. Jadi Ca dengan CO3 ya. Jadi ini kalau kalian jabarkan menjadi ion-ionnya itu. Jadi yang ini menjadi Ca2+ ya. Dan Cl- gitu ya. Jadi itu jadi Ca2+ dan Cl- yang ini menjadi Na+ dan CO3 2 gitu ya. Jadi yang plus ketemu dengan min. Jadi dia menjadi CaCO3 gitu ya. Dan yang ini juga sama, min ketemu dengan plus NaCl gitu ya. NaCl ya. Jadi ini hasilnya. Dan NaCl ini koefisiennya ini Na-nya 2, Cl-nya juga 2, maka sini kalikan dengan 2 gitu ya. Terus jangan lupa ini mula-mula 0,150 mili ya. Jadi 0,1 dengan 50 mili itu kalau dihitung adalah 5 ya. Jadi 5 milimol. 5 milimol 0,1 kali 50. Yang ini kita hitung ini juga sama. 0,1 dengan 50 itu juga 5 milimol gitu ya. Jadi kita hitung di sini ini 5 milimol, ini dengan 5 milimol ya. Karena kebetulan ini habis bereaksi ya. Karena koefisiennya ini sama, maka di sini pasti nanti habis bereaksi. Maka di sini adalah 5 milimol. Nah, ini endapannya nanti endapan CaCO3. Kalau bingung mana yang endapan itu kamu cek saja yang diketahui data KSP-nya ya. Ini KSP-nya CaCO3 sudah pasti itu endapannya gitu ya. Nah, dari 5 milimol ini berapa masanya gitu kan. Jadi kalau mau mencari massa ya kita cari saja mol kali mr gitu ya. Jadi ini 5 milimol kali mr-nya CaCO3 itu adalah, jadi mr CaCO3 itu adalah 16 kali 3 tambah C-nya 12 tambah Ca-nya 40 itu adalah 100 gitu ya. Kalau kalian hitung nanti. Ini kan 5 kali 100 ya. Ini 5 kali 100. Oke. Jadi ini adalah 500 miligram karena tadi kita pakainya milimol ya. Kita lihat jawabannya. Oh, ini dalam gram, maka ini dirubah dalam gram dibagi dengan 1000 ya. Jadi 0,5 gram.
Oke, jawabannya 0,5 gram. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Oke, itu dulu adik-adik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan kimia berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.